pasar bagi di Ramadan, atau tim yang support nggak support lagi, di reschedule bulan Ramadan nggak support, lanjutin nanti di bulan Syawal. Bingung lah beliau nih, gimana dia, sementara 3 mesin harus tetap jalan operasionalnya. Akhirnya beliau tidak menyerah, tidak juga berkeluh kesah, tidak juga berputus asa, tetap berjuang mikirkan bagaimana program pasar bahagia jalan. Ya udah, coba dengan berbagai macam cara, berupaya, akhirnya tetap jalan terselenggara. Nah, dalam keadaan pikirkan gimana bisa ngasih makan orang kurang lebih sekitar kemarin tuh ya sekitar 500 lah, 500 sampai 700-an jemaah. Berarti kalau dikalikan duitnya tuh 35.000 kali 70 jemaah, lihat Pak Ustaz, jangan diganggu adiknya kakak. Itu yang dia upayakan. Dapatlah dukungan sana sini. Tadinya sudah ada tim yang support, dan tim ini kebetulan di bulan Ramadan mengalihkan supportnya. Jadi harus punya energi baru gitu loh kawan-kawan. Bagi bagian orang kadang nyerah, ya udahlah, kadang nggak ada support lagi, bilang ke masjid, mohon maaf nih nggak bisa support, tapi tidak berlaku untuk beliau. Artinya selama dia minta Allah pasti ada hamba-hamba Allah yang bantu. Nah, qadarullah setelah penyelenggaraan kemarin, pulang dari salah satu masjid, ditelepon dengan salah satu sahabat, ya kan, telepon juga, Mbak Des mau nggak dampingi jemaah umroh 20 hari di Ramadan sampai Syawal. Nah, dikasih gratis sama Allah. Nanti kawan-kawan tidak ada energi yang sia-sia. Maka saya kemarin di Zoom yang terakhir ngajak ayah bunda, ngajak oma semuanya, ngajak abang kakak, jadi kan, ayo bergerak, ayo beramal soleh, karena itu yang menghasilkan pertolongan. Itulah beruntung dan Oke, harusnya kalau pakai akal Baitullah itu nabung bertahun-tahun, tapi ternyata ada jalan lain. Itulah namanya jalan keberuntungan, dan caranya adalah di Al-Baqarah ayat ke-3 dan ke-4. Itu jalan pertama untuk dapat gelar takwa. Setelah gelar takwa, maka hadiahnya adalah beruntung. Nah, yang kedua yaitu di surah Ali Imran, jalan kedua. Jadi banyak kendaraan untuk mendapatkan gelar takwa. Tadi jalan Al-Baqarah, ini jalan Ali Imran di surah 33 ayat ke-133. Oke. Kalau tadi beriman kepada yang gaib, sholat, sedekah, lalu Quran, dan percaya pada hari akhir. Nah, ini di surah ketiga, surah 3 133. Saya izin ya, nggak pakai tab soalnya tidak bisa coret-coret. Kalau punya mushaf bisa lihat, ya kan? Di ayat 133-nya Allah berfirman, bersegeralah mengejar ampunan Tuhanmu. Kata kuncinya adalah bergegas, buru-buru mengejar ampunanmu, yang adalah surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Ayat 134-nya. Yaitu kata Allah, orang, ya kan, alladzina yunfiqu fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Kalau lagi punya banyak duit, bersedekah itu mah biasa. Tapi dalam kondisi masalah, kita juga sedang butuh, tapi ternyata dia tak meninggalkan tugas utamanya, perintah utamanya sebagai seorang hamba, yaitu tetap bersedekah. Itulah yang membuat Allah tersenyum bahagia. Oke, siapa lagi setelah sedekah? Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, orang-orang yang sabar. Yang keempat, orang-orang yang mencintai berbuat kebaikan. Orang-orang yang memaafkan orang lain atau sabar. Yang keempat, berbuat kebaikan. Dan yang kelima, di ayat 135-nya adalah orang-orang yang apabila berbuat kesalahan segera minta ampun. Nah, inilah yang disebut ketakwaan perspektif Allah. Tapi kalau kita hanya memahami takwa, kalau ditanya apa itu takwa, jalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi dia masih sering ngomel, maka tidak dapat gelar takwanya. Ya kan? Apa itu takwa? Jalankan perintah, menjauhi larangan, tapi hitung-hitungan, pelit, garap, bertukuk, ya kan?
bakhil, maka tidak dapat gelar takwanya. Maka mari kita maknai takwa sebagaimana Allah, sesuai dengan perspektif Allah. Maka hadiahnya kalau di Al-Baqarah dapat petunjuk dan dapat keberuntungan, di surah Ali Imran hadiahnya adalah surga, ya kan, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Artinya surga itu bukan hanya bicara akhirat nanti, tapi juga berbicara dunia. Surganya bagi orang yang sedang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Surganya bagi jomblo, Allah kasih jodoh. Surganya bagi yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan. Nah, maka mari kita bedah. Jalan pertama tadi Al-Baqarah ayat 2 ayat 3 sampai 4. Oke. Jalan kedua lewat jalan Al-Imran, yaitu ayat 134 sampai 135. Apa yang pertama? Ada kesamaan dari dua jalan ini. Yang lain ayatnya berbeda. Tapi khusus di yang sama dari dua ayat ini adalah bersedekah. Nah, maka coba perhatikan, kan sama-sama infak. Bahkan ditegaskan di jalan Ali Imran, infaknya dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, itu satu. Maka saya mengajak ayah bunda, Roma dan Bibi jadi latihan untuk berinfak. Terserah, mau kemanapun. Mau ke masjid dekat rumah, mau anak yatim, orang tua, melalui sidang, ya kan, silahkan, ahlan wa sahlan. Saya bilang, bebas. Nah,